Kota sunyi malam larut, cahaya rembulan menerangi bumi. Sejenak saya diam minum kopi, dan badan pun hangat kembali. Sementara menjahit kebaya robek, angan-angan saya biarkan kembang. Sampean dewe wong Jawa, tapi kok bertanya tentang dosa? Ya, apa sampean sudah lupa? Wong Jawa wis ora njawani kata simbah. Karena lupa sama adat yang baik, tapi bukan adat yang diadatkan. Hanya satu saya minta pengertian, tak usah ditawar, tak usah dianyang. Bila dia orang Jawa tulen, tak usah merasa perlu ditanya. Perkara dosa, saya tak tahu apa jawabannya, tapi coba sampean permalukan di tengah-tengah banyak orang, sampean punya nyawa terancam, apalagi bila dia sedang berkuasa. Nasib baik adalah masuk penjara, sampean dituntut ke pengadilan. Itu sebuah penghormatan. Nasib untung adalah kena permak, kendati pun sampai babak belur, karena demikianlah hukum lingkungan. Dipermalukan orang depan umum, harkat kemanusiaan pun tersinggung. Harga diri adalah taruhannya, sedang nyawa, apalagi artinya. Oh, ini jangan dianggap ancaman. Betapa mahal harga pengertian. Ya, diam-diam tanpa melawan. Tapi mencetak dengan ikhlas tiap desir percakapan orang kelembutan yang pernah diajarkan. Jangan usik ketenangan air kolam. Demikianlah benih dalam hati saya tertanam. Sambutlah dia siapapun dengan sabar dan tenang. Terimalah bagaimanapun juga dia dengan senyum dan keramahan. Dan jamulah apapun juga dia dengan ikhlas tanpa kecurigaan. Tapi bagaimana saya menembus rasa malu? Orang Katolik menembus rasa dosanya dalam pengakuan di kamar bidan lewat Rama Pastor. Dalam pengakuan kepada Ibunda Maria yang menyampaikan kepada Yesusnya, orang Islam menebus rasa salahnya dalam halal bihalal waktu lebaran di sembarang papan, sehabis berpuasa lamanya sebulan dan doanya kusuk menghadap Tuhan. Tapi saya, oh bagaimanakah saya? Saya tak mengaku kepada siapa-siapa. Saya mengaku kepada Mas Paiman kok. Saya mengaku kepada sampean saja. Dan tidak mengaku kepada orang lain. Saya mengaku kepada orang yang saya tresnai saja, dan tidak kepada semua orang. Ya, tarik
saya, lihatlah jagat raya yang berkeindahan, bersumber dari dalam kalbu saya, mengisi kesunyian larut malam dan menjelma terang. Ya, Pariem saya, Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya dari Wonosari di dalam Surya Mentara Pademangan Jakarta. Saya mengaku pada Mas Iman, tidak kepada orang lain kok. Habis zaman sekarang, orang sungkar dipercaya, sudah janji segala macam, tak perlu pakai saksi-saksi, hanya demi langit dan bumi, bulan dan bintang-bintang, tapi kosong melompong, buahnya kantong bolong. Tresna gombal, habis manis saya tinggal, yang dia minta saya berikan, sudah tanek saya kapiran. Dasar lelaki, oh dasar bal, maunya menang sendiri. Dusta kata sampai ke hati, dusta hidup di antara tidak dan ucapan, tidak pernah bisa serasi untuk mengaku pada sembarang orang. Ah ya, mana saya sudi, sedangkan saya pantang dusta. Bila saya dusta pada orang lain akan dusta sama saya. Saya kena hukum karma namanya. Bila saya dusta sama lain orang, saya dikutuk oleh rasa dusta. Wah, itu tak baik buat hati saya. Saya tak tenteram karenanya. Saya tak rasa ketemu siapa saja. Bila saya menyembunyikan berdusta, saya hidup dalam kubangan neraka namanya. Bukankah neraka, begitu kata orang-orang, adalah api kekal yang menggoreng kita. Oh Allah, Gusti mengampun, tiap hari menanggung dusta, betapa tak hidup kehilangan rasa bahagia di dalam hati yang melang-melang sengsara. Akan rontok jagat yang Bintang-bintang abior di langit, bertaburan menghiasi kegelapan. Telapak kaki Bima Sakti dan jauh, dan kali Serayu mengalir tenang. Malam yang dahsyat, malam yang damai, bayangnya semerbak dalam kolong. Ya, Pariem saya, Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-hari dari Wonosari Gunung Kidul. Sebagai Babundara Kanjeng Cokro Sentono di dalam Surya Mentraman Ngayogyakarta, saya mau mengalir saja. Saya kerasan ada di dalamnya. Tiap yang hidup punya irama, ialah irama dalam hidupnya. Tiap orang punya cuaca, ialah cuaca dalam batinnya. Apabila irama hidup kacau, kacau jugalah batinnya. Apabila cuaca batin gelap, gelap jugalah jagatnya. Tapi bila cuaca batin cerah, bergairahlah juga hidupnya. Ah ya, saya mau mengalir saja. Saya kerasan tinggal di dalamnya, jaga tergelar di depan mata, rahasia tersimpan di baliknya, pengetahuan dan keinsyafan. Kepada kita minta padukan, jarak menciptakan keretakan dan bayang-bayang kesunyian. Ah ya, saya mau mengalir saja. Saya kerasan ada di dalamnya, ibarat riak sungai ribut, tanda airnya dangkal. Riak sungai yang tenang, tanda airnya dalam. Ya, Pariem saya,
Magdalena Pariem lengkapnya. Iem panggilan sehari-harinya dari Wonosari Gunung Kidul. Sebagai Babundoro Kanjeng Cokrosentono di dalam Suryo Mentraman Ngayogyakarta, saya tidak mau mempermalukan orang di hadapan banyak orang. Kendati saya dipermalukan orang di hadapan banyak orang, itu kurang mengerti namanya. Itu tidak baik bentuknya. Apabila saya nekat mempermalukan orang, hubungan insaniah pun menjadi renggang. Ya sayang, ciptakan hubungan di dalam cinta lebih gampang ketimbang kita memelihara. Kata-katamu ialah pekertimu, kasar lembutnya kepribadian, kata Simbah. Pengilon bagi lain orang disebabkan oleh ucapan jelek-jelek yang semula mulia berubah brengsek. Ya, kenapa suka nyakitin orang? Apa faedahnya dari tindak demikian? Oh, rasa kalah. Oh, rasa menang. Perbuatan batin yang runyam sebagai gelar peperangan diri. Oh, filsafat hidup zaman silam. Demikianlah kata batin saya. Saya berjanji tetap menjaga baik-baik nama Raden Bagus Aryo Atmojo. Saya OTM, operasi tutup mulut, istilah anak muda zaman sekarang. Sebagaimana dia memperlakukan saya, demikian pun saya memperlakukan dia. Keadaan berimbang. Dan hanya kepada sampean loh mas, kelakon ini saya ceritakan. Tak hanya sidem, tak saya dekam, saya kerasan yang serba tentram. Sebagai demikianlah dikisahkan. Wong Jerman gemar membunuh dengan mata dingin. Wong Jawa gemar membunuh dengan bibir tersenyum. Kanjeng Raden Temenggung gelarnya. Putra Wijaya nama timurnya. Cokrosentono nama dewasanya. Ndoro Kanjeng panggilannya. Priyagung Kraton Ngayogyakarta. Priainya jangkung, tubuhnya gede. Dia punya katurangan Raden Werkudara dan dia memakai tismar apabila membaca, bertilekan tongkat apabila berjalan, sak titahe tak bergegas, mengikuti irama jagat dalam. Itulah jiwa Jawa mas, alon-alon waton kelakon. Tapi semua pekerjaannya beres, tiada yang terlantar. Sungguh pun sudah cukup usia, tapi dia gemar bergaul sama anak-anak muda. Luwes tumindaknya, cakrak pembawaannya, sarir-sarir berserak dari yang berusia muda sampai setengah baya. Cantik-cantik semua. Tamunya banyak datang dan pergi. Rumah pun tak pernah sepi. Betapa Ndoro Kanjeng Cokrosentono bisa Mancala Putra, bisa Mancala Putra. Wawasannya luas, seluas alun-alun lor. Hatinya longgar, selonggar katok kolor. Pikirannya tajam, setajam keris warangan. Perasaannya peka, sepeka pita kaset. Dan rangkulan sejembar pergaulannya dalam penghidupan ini. Ndoro Kanjeng wong bijaksana lo, sering benar dimintai kasih wejangan dalam upacara ngunduh pengantin, upacara tetesan dan supitan.
dalam upacara layat kematian dan dalam upacara ruatan. Sering dimintai kasih ular-ular dalam penataran para guru dan dosen, para sutradara dan bintang film, dalam penataran para lurah dan sinden, para camat, bupati, dan pengrajin. Sering benar dimintai kasih wejangan dalam sesarahan kaum penjaga dan penari, kaum dalang wayang kulit dan pradangga, dalam saserahan warga kampung Suryo Mentaraman, cendekiawan dan peminat kebudayaan. Dia sering diminta kasih ular-ular, ibarat itu geni, katanya Masah. Bagai wisa ular weling di sungai. Ya, dia cukup benar menyandra manusia. Apabila bicara sembrana pari kena. Dia suka keguyonan dan ngece. Perihalnya sepele-sepele. Itu kemewahan sehari-harinya. Itu juga kenikmatan hidupnya. Lah, orang lain jarang punya. Ya, dia dekat dengan hati saya. Bila Ndoro Kanjeng kondangan, alangkah ngangkreng pakaiannya. Jas dan pantolon dia punya, tapi tak pernah dipakainya. Selalu pakaian Jawa. Ya, Ndoro Kanjeng pernah bilang, kita sendiri punya peradaban. Iem, apabila bukan kita yang menghargai, malah malu dan meremehkan itu aib. Siapa yang mengangkat martabatnya? Selalu pakaian Jawa. Bebet Sidomukti dan Surjan Lurik, lengkap belangkonnya gaya Yogja. Timangnya gemerlap, jamnya berantai, dan keris semar mesimnya tersandang. Di punggung miring ke kiri dan selop mengkilat warnanya. Apabila sudah berjalan sekalian, Ndoro Kanjeng dan Ndoro Ayu diiringi dan Bagusé dan Ndoro Putri. Oh, alangkah agung dan berwibawa. Semua mata memandang terkesima dan hormat pada sekaliannya. Kabut pagi masih mengembang di sela-sela daun dan daun pohon. Ayam jago pada keluruk di kandang, membangunkan warga Suryo Mentraman. Ya, ini jam 5 pagi, rapet-rapet, keremengan melayah ditinggal bulan. Layan Ndoro Kanjeng pensiunan, Direktur Jenderal RTF di Betawi, pada zaman permulaan Orde Baru, dengan semangat hidup bersatu penuh hasrat dan pengabdian. Tapi aneh, gara-gara apa? Sekarang dia berdiri di pinggir memberikan kesaksian diam-diam dengan tukang becak, tukang parkir. Politik, kata Bakul Sinabirawa. Pada hakikatnya permainan orang, tapi bila orang sudah dikuasai politik oleh nafsu berkuasa dan lupa daratan, bukankah main-mainnya baiknya dihentikan? Kini dia menjadi dosen di Ngayogyakarta, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, dan Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas 11 Maret Solo. Sebagai Ketua Dewan Film Nasional, markasnya di Kuningan, Betawi. Sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Penelitian Kebudayaan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, sebagai Pembantu Rektor, Bidang Seni, Pasar Seni Universitas Gadjah Mada, selebihnya masih banyak. Tapi Allah, saya lupa. Apa artinya jabatan? Ujar Ndoro Kanjeng. Bila manusia kehilangan kemanusiaannya,
bukanlah yang penting. Demikian saya. Doro Kanjeng dekat dengan hati kita. Orang kita tak bisa diperhitungkan, tapi menjadi tiang sangga kehidupan. Ya, Doro Kanjeng Cokro Sentono, dia malah laris di mancanegara. Di dalam pertemuan tingkat tinggi, ke Asia, ke Eropa, dan Amerika. Diundang seminar dan konferensi sebagai duta langsung bangsanya. Ya, Doro Kanjeng Pak Batara Wisnu, kesibukannya menumpuk tiap hari. Tapi dia terbang ke sana kemari, tiap minggunya, ya sendiri, antara Ngayogyakarta dan Betawi, antara Betawi dan Ngayogyakarta.